Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati, tubuh, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan di pagi yang cerah ini. Kita bersama-sama bersekutu, sekalipun di dalam batas jarak, tapi kita bertemu di dalam persekutuan yang indah, di dalam kasih Tuhan. Kita akan masuk di dalam ibadah, tata ibadah yang kudus. Kita mau persembahkan apa yang kita miliki untuk boleh memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Malam subuhnya, marilah kita mengambil saat teduh untuk menenangkan hati, meneduhkan hati, pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu, Allah Bapa yang Maha Kudus. Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, di mana Engkau melayakkan setiap kami untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu. Boleh memuji, memuliakan Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk hari yang sudah Tuhan beri, di mana kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan berkelimpahan. Terima kasih untuk anugerah kasih-Mu, anugerah keselamatan yang tetap Kau beri Tuhan. Engkau telah memilih setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah pagi hari ini, dengan rasa syukur dan cinta kasih kami dan kerinduan kami datang kepadamu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan Allah yang Maha Kudus. Allah yang kami cintai, melebihi dari segala yang ada. Inilah kami Tuhan, kalau masih ada hati yang berat, hati yang dipenuhi oleh pikiran-pikiran yang tidak tertuju kepadamu, pagi hari ini kami mohon kuasa Roh Kudus. Mari Tuhan, Engkau masuk di dalam hati dan pikiran kami untuk menyucikan setiap kami, menguduskan hati dan pikiran kami untuk kami boleh tertuju hanya kepada Allah. Mari Yesus Kristus, Tuhan yang Allah Maha Kudus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan terlebih lagi, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran. Biarlah firman itu boleh sungguh mengubah hati kami, boleh menguatkan setiap kami, menumbuhkan iman percaya kami kepadamu, sehingga setiap kami semakin diteguhkan di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang melayani dan seluruh jemaat yang ada di rumah, boleh menikmati ibadah, boleh menikmati hadirat Allah dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan hormat, kemuliaan kepada Tuhan. Puji Allah,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur pasal 104 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Jemaat sekalian, kami persilakan untuk duduk. Mari kita akan menyanyikan lagu Sebenarnya Aku Tak Layak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini, secara pribadi kita datang kepada Tuhan. Mungkin sepanjang hari yang telah kita lalui, tanpa kita sadari kita telah jatuh di dalam dosa, tanpa kita sadari kita telah melanggar firman Tuhan dan ketetapan-ketetapannya dalam kehidupan kita. Atau mungkin di dalam sepanjang hari yang telah kita lalui, kita mungkin telah menyakiti hati Tuhan. Mari pagi ini, individu, pribadi demi pribadi datang kepada Tuhan dalam pengakuan doa pribadi. Kita akan memulai doa pengakuan pribadi.
Bapa yang kami agungkan, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan tolong, Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam keluarga kami. Kami bersyukur atas pimpinan Tuhan di dalam setiap apa yang telah kami lalui, apa yang telah kami lakukan, beserta seluruh keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan memelihara dan melindungi kami, bahkan di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih belum mereda ini. Kami bersyukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan. Pagi ini kami juga bersyukur bahwa Tuhan telah mengampuni setiap pelanggaran kami. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa di hari-hari mendatang yang akan kami lalui. Biarlah Tuhan tetap memimpin kami. Tuhan menjaga kami, menuntun kami ke dalam kehidupan yang semakin dekat dengan Tuhan, semakin dilayakkan dalam kehidupan kami, dalam hubungan kami dengan Tuhan. Kami digairahkan senantiasa untuk memiliki semangat untuk datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui Roh Kudus-Mu senantiasa memberi kami kekuatan, pertolongan, dan penghiburan, sehingga kami dimampukan untuk hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan sangat-sangat berterima kasih atas perlindungan pemeliharaan Tuhan dan juga pengampunan yang tiada batas berdasarkan kasih setia-Mu yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita pengampunan dosa yang terambil dalam surat Roma pasal 5 ayat ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk-petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita akan memuji, memuliakan Tuhan. Dan mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semangat di dalam ibadah ini, datang ke hadirat Tuhan dengan bersyukur. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, silakan kembali duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kau Allah yang setia.
mengucap syukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Allah yang sempurna. Dengarlah banggaku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hidup kami menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengarlah banggaku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Selamanya Tuhan kami memuji memuliakan Engkau karena Engkau adalah juru selamat kami. Kami siap memuji Tuhan karena Engkau Allah yang hebat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memuji Engkau. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang di rumah, shalom. Ya, siapa yang bersuka cita memuji Tuhan pada pagi ini, mari kita angkat tangan kita dan mari kita bangkit berdiri. Yo, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyatakan bahwa Dia Allah yang hebat. Mari kita akan puji syukur. Ya, mari kita bersuka cita pagi ini. Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja Sang Raja, Tuhan Allah kita. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Sang. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Sang Raja, Tuhan Allah kita.
bangkit berdiri Bapak Ibu yang di rumah. Mari saya akan mengajak kita semua, kita akan bermazmur. Kita akan membacakan Mazmur pasal 119 ayat 173 sampai 175. Sekali lagi Mazmur 119 ayat 173 sampai 175. Saya akan bacakan buat kita semua. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-memuji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang di rumah. Ya, silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, seluruh hidup kita, untuk mendengarkan, menerima firman Tuhan, merenungkan, dan biarlah itu yang menghibur dan menguatkan kita. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan.
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita pujikan, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga kita, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan, tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia yang daripada Allah Bapa, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal dan pikiran kita, kiranya menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Untuk ibu-ibu boleh silakan duduk. Nanti capek berdiri loh, kasihan. Biar saya saja, berdiri itu berat. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, saya akan membacakannya untuk kita semua. Baik, dengan perikop Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal. Saya kira kita semua telah sering mendengar tentang Ayub, telah sering mendengar cerita tentang kisah hidup Ayub, dan saya kira Bapak Ibu mungkin sering merenungkan firman Tuhan atau mungkin sering membaca mengenai kisah tentang seorang Ayub. Hari ini kita akan kembali mereview bagaimana sebenarnya kehidupan seorang Ayub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit bergumul. Pada saat saya dibilang untuk mengkhotbahkan, untuk berkhotbah pada hari Minggu ini, saya sudah mempersiapkan satu teks, itu dari kitab Mazmur sebenarnya. Tapi tidak tahu sepanjang perjalanan minggu ini, saya terus bergumul dengan kitab Ayub ini. Akhirnya pada hari Sabtu siang itu, setelah kami ziarah ke makam Pasar Tono, akhirnya saya putuskan, saya bawa kitab Ayub saja. Karena
dari mulai saya dikatakan akan menyampaikan firman Tuhan selama beberapa hari itu, saya terus bergumul dengan kitab Ayub, padahal yang saya siapkan khotbah dari Mazmur pada waktu itu. Akhirnya saya putuskan mungkin Tuhan ingin berbicara lewat kitab Ayub. Bagaimana tentang perjalanan hidup Ayub, bagaimana Ayub berhasil mengakhiri perjalanan penderitaan, perjalanan pergumulannya dengan sangat baik dalam ayat-ayat atau pasal-pasal yang terakhir pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan Ayub adalah seorang yang taat, seorang yang saleh, seorang yang benar di mata Tuhan. Dan dapat dikatakan bahwa Ayub adalah sebuah model bagi hidup, khususnya pria atau laki-laki pada masa kini. Dia punya kekayaan, dia punya anak yang banyak, dia punya segala sesuatu yang dia inginkan itu ada. Kalau saya membayangkan Ayub pada zaman ini tuh sama mungkin seperti CEO PT Jarum lah. Mungkin sama kayak yang punya BCA, seperti itu. Jadi Ayub memiliki hidup yang bisa dikatakan hampir sempurna, bahkan mungkin lengkap dengan apapun yang dia miliki. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencobaan yang dialami Ayub itu adalah berasal dari pembicaraan antara Allah dengan iblis. Jika kita baca di pasal-pasal yang pertama. Dan bukan iblis yang meminta untuk mencobai Ayub. Kalau kita perhatikan, tapi Allah lah yang merekomendasikan Ayub untuk dicobai. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam pasal-pasal yang pertama saat iblis berbincang-bincang dengan Allah. Allah mengatakan, bukankah kau lihat hambaku ya Ayub? Bukankah dia orang yang setia? Baru iblis katakan, dia setia karena kau kasih apa yang dia inginkan, karena kau penuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Lalu Allah katakan kepada iblis, maka itu kuserahkanlah dia ke dalam tanganmu. Lakukanlah apa yang kau pandang baik untuk dia. Tapi sayangkan nyawanya, karena kehidupan manusia itu milik Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub kehilangan segala sesuatu dalam hidupnya. Ayub kehilangan anak-anaknya. Ayub kehilangan harta bendanya. Ayub kehilangan, bahkan dia kehilangan istrinya. Orang yang dia harapkan untuk menjadi teman, untuk menjadi sahabat, untuk menjadi orang yang mendukung dia dalam keadaan yang sulit. Bahkan orang itu pun malah menjatuhkan dan meninggalkan dia. Itulah yang dialami Ayub dalam perjalanan hidupnya. Bapak Ibu, di tengah perjalanan itu Ayub menyatakan kepada Allah bahwa dia tidak bersalah. Ayub menyatakan kepada Allah bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya dia tidak mengerti. Pertanyaan terbesar dalam kitab Ayub adalah Ayub bertanya mengapa hal itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Jika kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam hidup Ayub itu semua tidak memiliki alasan yang pasti menurut Ayub. Karena dia sudah hidup taat dan setia kepada Tuhan. Jika kita perhatikan, sebenarnya ada hal yang agak bertentangan dari pasal 1 sampai pasal 2, pasal 42. Bertentangan kenapa? Karena di pasal 1 dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Tapi di pasal 42 Ayub katakan, aku baru tahu, dalam kata aslinya, ayat kedua itu mengatakan, aku baru tahu sekarang. Aku tahu sekarang bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi Ayub yang saleh itu harus menghabiskan 41 pasal tercatat untuk sampai kepada satu pengertian dan satu kesimpulan bahwa akhirnya dia tahu bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang gagal dalam rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks ini menceritakan bagaimana Ayub akhirnya mengakui kehinaannya di hadapan Allah. Ayub sampai kepada titik di mana ia memahami bahwa masih banyak hal yang belum ia pahami tentang Allah. Hal ini yang menarik, akhirnya dia memahami bahwa masih banyak hal yang belum dia pahami tentang Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak penafsir yang mengatakan bahwa Ayub ini menjadi seorang yang percaya kepada Allah adalah sebuah tradisi. Banyak orang penafsir yang mengatakan bahwa Ayub ini mewarisi kepercayaan. Jadi Ayub percaya karena dia mewarisi mungkin dari leluhurnya atau mungkin dari orang tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub adalah contoh nyata bahwa tidak ada perbuatan apapun yang mampu membuat kita benar di hadapan Allah.
Bahwa tidak ada satu hal pun dalam hidup kita yang berasal dari diri kita sendiri yang membuat kita benar di hadapan Allah. Sebab kebenaran yang kita miliki itu adalah hasil dari pembenaran Allah sendiri. Agustinus dari Hippo pernah mengatakan bahwa dia berdoa, ya Tuhan, segala sesuatu yang baik dalam hidupku itu berasal dari Engkau. Sisanya adalah kesalahanku sendiri. Artinya bahwa tidak ada hal yang mengandung makna kebenaran, khususnya kebenaran yang kekal dalam hidup kita. Semua berasal dari pembenaran Allah. Itulah yang diterima atau itulah yang dipahami Ayub di pasal-pasal yang terakhir, di pasal 42 ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Menarik melihat bagaimana Ayub dalam ayatnya yang ketiga dan keempat mengulangi perkataan Allah di pasal yang ke-38 dan pasal yang ke-39. Akhirnya Ayub menyadari bahwa yang ditunjuk atau yang dikatakan dalam pasal-pasal itu, dia mengaku bahwa akulah orangnya. Akulah yang tidak berpengertian itu. Akulah yang tidak memahami Allah itu. Satu pernyataan dari Ayub yang mengutip perkataan Allah di pasal 38 dan di pasal ke-39. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita membaca kitab Ayub sampai akhir, maka kita tidak akan menemukan apakah Ayub bersalah atau tidak bersalah. Tidak ada ayat yang menjelaskan apakah memang Ayub itu bersalah atau Ayub itu tidak bersalah. Dan tidak ada jawaban mengapa hal itu terjadi dalam hidup Ayub. Sampai akhir dia sebenarnya tidak menemukan jawaban apa-apa tentang mengapa itu terjadi dalam hidupnya. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi Ayub. Karena sampai di akhirnya Ayub sampai kepada satu titik pengetahuan tentang bagaimana Allah bekerja di dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terpenting bagi Ayub saat dia sampai di akhir ceritanya, pada saat dia sampai di akhir pergumulan dan penderitaannya, adalah akhirnya dia memahami bahwa kedaulatan Allah lebih dari segala apapun yang terjadi di dalam hidup seorang Ayub. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengakui kebesaran Allah dalam hidup kita membuat kita memahami dan menerima segala realita hidup yang kita jalani dalam hidup kita. Ayub mengaku salah di hadapan Allah, maka saat itu pembenaran Allah terjadi atas Ayub. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya pemahaman Ayub itu membawa Ayub untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya akhirnya mendatangkan kebaikan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita tidak boleh mengeluh sama seperti Ayub sempat bertanya tentang kenapa itu terjadi dalam hidupnya? Salahkah jika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Jawabannya adalah tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu tidak salah. Itu hal yang manusiawi saat kita bertanya pada Tuhan, mengapa ini terjadi dalam hidup kita. Mungkin Ayub mewakili beberapa dari kita tentang pertanyaan kita dalam hidup ini. Kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi? Kenapa Tuhan mengizinkan hari ini terjadi? Padahal begini. Dan masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu tentang kenapa sesuatu itu boleh terjadi di dalam hidup Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayub adalah tokoh yang cukup terkenal tentang keimanannya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, butuh 41 pasal untuk Ayub dapat mengerti dan mengenal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Ayub tidak penting lagi mengenai pertanyaan mengapa ia harus menderita. Bagi Ayub tidak penting lagi pertanyaan mengapa dia harus mengalami hal-hal seperti itu dalam hidupnya. Karena bagi Ayub saat itu yang terutama adalah pengenalannya akan kedaulatan Allah. Ayub mengatakan Bapak Ibu bahwa dia dibentuk seperti emas. Dulu waktu saya tinggal di di pedalaman Korowai, jadi di depan tempat saya tinggal itu ada tempat kami mandi. Di situ banyak emas. Jadi kalau orang mau datang ke situ bawa kuali, tapi kualinya harus baru. Jadi kuali itu diputar-putar begini di dalam sungai itu sampai nanti muncul dia bintik-bintik emas. Cuma agak di ujung sananya itu tempat orang buang air besar. Nah, kadang-kadang orang mungkin ini emas yang mana kan gitu. Tapi makanya kita harus betul-betul ini emasnya. Karena emas itu kan bintik-bintik dia.
Kalau emasnya agak besar berarti sudah salah ambil kan kayak gitu. Begitu pula dengan kehidupan Ayub, bahwa emas itu ditemukan di tempat yang sulit. Bapak Ibu tidak akan pernah temukan emas di tempat aslinya itu, di tempat yang gampang. Bapak Ibu akan temukan emas itu di tempat yang sulit. Dan pada saat saya melihat orang-orang itu mendapatkan emas, untuk menjadi sebuah cincin dan kalung, dia harus dipanaskan, harus dilebur untuk dibentuk menjadi cincin dan kalung yang indah. Bapak Ibu, emas yang Bapak Ibu mungkin atau ibu-ibu sering pakai, itu aslinya warnanya tidak sebening itu. Aslinya warnanya tidak secantik itu. Jadi emas itu pada saat saya lihat bintik-bintiknya itu, dia ternyata tidak bercahaya, tidak berkilapan. Jadi waktu itu saya sempat dikasih berapa gram? 5 gram kah? Dikasih 5 gram. Ini Pak, untuk hamba Tuhan. Hamba Tuhan di Papua pedalaman dikasih emas. Walaupun persembahan minggunya dikasih pisang, Indomie. Tapi waktu mereka dapat emas, mereka kasih juga 5 gram. Saya tanya, ini 1 gram harganya berapa? 400.000. Saya telepon ke Jawa, emas berapa 1 gram sekarang? Mereka bilang, sekitar hampir 1 juta. Ini kok akhirnya saya tanya, ini kenapa 400.000? Waktu itu yang bandarnya atau bosnya waktu itu seorang orang Tionghoa, orang Cina, tapi marganya bukan Chin. Jadi waktu saya tanya, ini berapa? 400. Kok bisa 400? Padahal harga emas sekarang 1 juta. Dia bilang, ini emas mentah Pak. Nanti diproses lagi, dia ceritakan sama saya nanti begini untuk sampai kepada cincin. Dan pada saat mendapat emas itu Bapak Ibu, tidak pernah dapat emas itu yang segini besarnya. Dia kecil-kecil kayak kerikil-kerikil kecil begitu. Dan itu nyarinya setengah mati. Dan dia terdapat di tempat-tempat makin hitam sungainya, makin gelap sungainya di dalam tanahnya. Disitulah terdapat banyak bintik-bintik emas itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti itulah kehidupan Ayub di tempat Tuhan untuk sampai kepada satu titik pengertian bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat yang kelima dikatakan bahwa sekarang aku, kata Ayub ini, sekarang aku mengenal engkau berdasarkan apa yang dia lihat. Jika kita perhatikan, Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Berarti sebelum dia mengalami pergumulan ini, dia belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belum melihat perbuatan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Tapi dia katakan, tetapi sekarang, setelah aku menjalani kehidupan ini, setelah aku mengalami pergumulan ini, setelah aku mengalami pencobaan ini, mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kehidupan yang damai sejahtera dengan Tuhan, bagaimana kita menerima segala sesuatu yang baik atau yang tidak baik dari Tuhan, itu terjadi setelah kita mengalami banyak hal atau mengalami banyak pergumulan dengan Tuhan. Setelah kita merasakan indahnya atau bagaimana hidup bersama dengan Tuhan dalam kesulitan yang kita hadapi, dalam segala perkara yang kita hadapi, maka akan membuat kita semakin mengenal bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapak saya pernah bercerita tentang seorang dosen di Kalimantan pada saat itu, seorang dosen orang Jepang. Jadi dia pernah bertemu di satu forum pertemuan orang-orang antar umat beragama sebenarnya. Tapi pada saat itu diperjumpakan antara Kristen dengan ateis pada saat itu. Jadi seorang ateis ini berkata tentang teori evolusi Darwin. Waktu itu masih rame-ramenya teori evolusi Darwin. Jadi dia bercerita, menjelaskan ini itu. Setelah dia menjelaskan ini itu, ditanya apakah ada yang mau menyangkal atau ada yang mau bertanya. Akhirnya seorang dosen ini dari Jepang ini, seorang pendeta, dia angkat tangan, dia maju ke depan. Dia bawa 1 buah jeruk, Bapak Ibu. Dia kupas jeruknya pelan-pelan, baru dia makan. Baru dia tanya sama yang profesor yang menjelaskan tadi, Bapak tahu rasanya jeruk ini? Profesor itu bilang, ya enggak lah, kan yang makan Bapak. Seperti itulah pengenalan kita akan Tuhan. Mungkin Bapak tidak percaya kepada Tuhan karena Bapak belum mengalami bagaimana indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Ayub menganggap realita hidup yang berat itu sebagai satu momen dalam hidupnya untuk mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Memang kadang kita tidak mengerti saat proses itu sedang berjalan. Biasanya pemahaman kita akan Tuhan itu timbul setelah kita sampai
kepada akhirnya. Ketaatan dan kesetiaan kita dalam pencobaan, dalam pergumulan akan membawa kita kepada satu titik di mana kita akan mengalami damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Karena rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Jadi jika belum indah, berarti belum waktunya. Sabar aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulan dalam perjalanan panjang kisah hidup Ayub, pada akhirnya Ayub percaya bahwa Allah tidak akan pernah gagal dalam melaksanakan kehendak-kehendak Allah dalam hidupnya. Setelah dia memahami segala rentetan dari pergumulan yang dihadapi, setelah dia memahami bagaimana Allah bekerja dalam hidupnya untuk mendatangkan kebaikan bagi Ayub, Ayub sampai di satu titik terakhir dan dia duduk di bawah dengan abu dan debu sebagai satu bentuk daripada perkabungan, salah satu bentuk daripada perasaan bahwa dia adalah seorang yang hina di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepercayaan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tekanan, pernyataan Ayub tentang segala yang terjadi di dalam hidup Ayub, khususnya tentang pernyataan dia bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan Ayub. Dia sampaikan dalam ayat yang kedua tadi, bukanlah berasal dari satu tekanan yang dia hadapi akan kedaulatan Allah. Melainkan pernyataan itu muncul dalam mulut Ayub sebagai sebuah pujian kepada Allah yang hidup, serta persetujuan Ayub secara penuh dan kepercayaan Ayub secara penuh kepada maksud-maksud Allah yang Ayub percaya pasti adalah maksud yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam semua kisah Ayub ini, saya rasa kita semua mengalami pola yang sama untuk sampai kepada satu titik pengenalan yang baik akan Tuhan. Pasti kita semua memiliki jalan cerita hidup bersama dengan Tuhan. Mungkin berbeda-beda bentuknya, tapi saya percaya pasti semua dalam pola yang sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kesulitan, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi adalah satu bentuk di mana Tuhan ingin kita berserah penuh kepadanya. Manusia diciptakan Tuhan secara terbatas. Supaya apa? Supaya setiap hari manusia memohon pertolongan kepada Allah. Itulah alasan mengapa kita diciptakan terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Ayub mampu taat dan setia dalam segala pergumulannya, bagaimana dengan kita? Tidak cukupkah anak domba yang tidak berdosa itu disalibkan di Kalvari untuk menebus dosa kita sebagai alasan untuk kita tetap taat dan setia? Bapak Ibu, tidak cukupkah darah di Golgota itu menjadi alasan untuk kita tetap taat dan setia kepada Allah? Tidak cukupkah itu sebagai bentuk kasih karunia terbesar Allah dalam hidup kita? Tidak cukupkah itu sebagai satu bentuk kasih karunia Allah yang begitu besar dan tidak ada seorang pun yang mampu menggantikannya selain daripada Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita? Ayub menjalani kehidupan pencobaan, pergumulan pada saat itu tanpa satu pemahaman tentang penyaliban, tentang Yesus Kristus yang tersalib. Hanya kepercayaannya dan keyakinannya kepada Allah yang membuat Ayub tetap bertahan dan percaya sampai kepada akhirnya. Hari ini kita yang di rumah, yang di gereja, dan dimanapun orang Kristen berada pada saat ini, kita semua punya satu alasan yang sama, satu alasan yang kuat, satu bukti yang begitu luar biasa bahwa Allah tetap mengasihi kita. Bahwa rencana Allah tidak mungkin gagal dalam hidup kita. Sebab dia turun sendiri ke dalam dunia, menjadi manusia, menebus dosa kita. Tidak cukupkah itu menjadi alasan untuk kita tetap setia kepada Tuhan? Tidak cukupkah itu menjadi alasan bahwa dalam situasi yang sulit ini, Tuhan tetap bekerja? Tidak cukupkah itu menjadi alasan untuk kita tetap bertahan dan percaya kepada Allah, sekalipun situasi kita tidak memungkinkan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus yang tidak berdosa itu menjalani kehidupan yang sengsara sampai akhirnya dia disalibkan hanya untuk kita yang berdosa.
Itu adalah bentuk rencana Allah yang sudah disiapkan dari kitab Kejadian sampai di Matius. Kita bisa lihat bagaimana perjalanan itu berjalan dengan baik, karena rencana Allah tidak mungkin gagal dalam hidup kita. Sekalipun ada kegagalan, kegagalan itu berasal dari diri kita sendiri, bukan dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat saya pelayanan di satu daerah di Sulawesi, jadi ada seorang bapak, seorang ibu, dia ini nelayan bersama dengan suaminya. Jadi kita injili pada saat itu dan akhirnya percaya Yesus. Puji Tuhan, karya Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Dia digerakkan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Nah, setelah dia percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, 2 hari kemudian suaminya meninggal. Seminggu kemudian anaknya 2 orang, karena suaminya meninggal, anaknya yang di luar kota 2 orang mau datang. Kapalnya tenggelam. Meninggal. Tinggal dia dengan anaknya. Lalu dia datang lagi sama kami dan dia berteriak, "Untuk apa kamu membuat saya percaya Yesus sehingga tapi hidup saya jadi seperti ini?" Sampai di titik itu Bapak Ibu, kami tidak bisa jawab langsung kepada dia di depan matanya. Saya dan beberapa teman dan dosen kami pulang ke tempat kami tinggal, kami berdoa, Tuhan beri kami hikmat bagaimana menjelaskan kepada dia tentang jalan mengikut Tuhan. Akhirnya dibuat satu malam penghiburan selama 42 hari malam penghiburan dan dikhotbahkan mulai dari Ayub pasal 1 sampai Ayub pasal yang ke-42. Pada saat sampai di Ayub pasal 27, saya harus pulang ke kampus. Akhirnya pendeta yang di sana tetap berkoordinasi untuk terus menyampaikan Ayub sampai Ayub pasal 42. Sampai di satu titik akhirnya ibu itu mengerti bahwa dalam situasi itu pun Tuhan tetap bekerja di dalam hidupnya. Puji Tuhan, ibu itu sekarang sudah dipanggil Tuhan. Dan anaknya yang satu-satunya itu yang tinggal, hanya satu-satunya tinggal dengan dia yang laki-laki itu sekarang sudah menjadi seorang tentara di Sulawesi. Dan semua Tuhan kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita boleh ada pergumulan. Bapak Ibu mau berkeluh kesah kepada Tuhan, silakan. Bapak Ibu mau mengeluh sama Tuhan, silakan. Tidak ada yang melarang Bapak Ibu berkeluh kesah, menyampaikan keluhan Bapak Ibu semua kepada Tuhan. 150 kitab Mazmur, 58 diantaranya berisi keluhan kepada Tuhan. Hanya sisanya tentang puji-pujian. Jadi kalau Bapak Ibu mau menyampaikan keluh kesah, pergumulan kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi pergumulanmu. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu. Tuhan tidak akan marah mendengar keluh kesahmu. Tuhan tidak akan marah mendengar keluhanmu. Tapi yang menjadi masalahnya, jangan hidup di dalam keluh kesahmu. Jangan hidupi keluhanmu. Tapi biarlah itu menjadi satu momen saat Bapak Ibu ingin melegakan diri, melepaskan segala sesuatu yang tertahan dalam hati kepada Tuhan. Sampaikan. Tapi biarlah lewat itu semua menjadi satu proses untuk kita sampai kepada titiknya. Ayub berproses dengan sangat baik. Dalam perjalanannya mungkin juga kita perhatikan Ayub beberapa kali mengatakan kepada Tuhan, mengapa? Ayub mengatakan kepada Tuhan, dia benar. Ayub mengatakan kepada teman-temannya, dia ini benar. Dia orang yang benar. Ini terjadi bukan karena dia berdosa, Ayub katakan. Tapi itu semua disangkal oleh proses itu sendiri. Sehingga Ayub sampai kepada pemahaman bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu dalam hidupnya. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu perhatikan, sebelum Ayub mengalami kepulihan terakhir dalam hidupnya, Ayub berdamai dengan Allah. Ayub mencabut semua perkataannya dan menggunakan kata-kata Allah yang sama di ayat 3 dan 4 tadi untuk mengingatkan dia bahwa dia adalah orang yang dimaksud Allah. Ayub mencabut semua perkataannya, Ayub berdamai dengan Allah. Lalu setelah itu, Ayub berdamai dengan dirinya sendiri, dan terakhir Ayub berdamai dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Lalu Ayub mengalami kepulihan dan Tuhan mengembalikan segalanya kepada Ayub dengan berlipat-lipat kali ganda. Namun bukan itu yang menjadi tujuannya, bukan kelimpahan itu yang menjadi tujuan hidup Ayub. Bukan berlipat-lipat kali ganda yang ia terima yang menjadi tujuan Ayub dalam perjalanan keimanannya. Tapi pengenalan akan Allah, itulah yang sangat dan paling berharga dalam perjalanan hidup Ayub. Motivasinya benar,
walaupun prosesnya sulit, dan sampai kepada tujuan yang benar. Ada orang pernah bilang sama saya mau kasih persembahan loh, supaya Tuhan nanti kasih 10 kali lipat. Itu sama kayak kita main togel, pendetanya jadi tukang tulis, bandarnya Tuhan. Kita kasih 10.000 supaya dapat 100.000. Kalau di Medan main togel, kasih 1.000 jadi 70.000. Beli 2.000 jadi 140.000 kalau kena. Kalau kena 4 angka Bapak Ibu, beli 1.000 jadi 2,5 juta. Itulah hidup saya dulu. Sekarang enggak lagi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Ayub. Pemulihan terjadi setelah dia mengetahui bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Setelah dia memahami rencana Tuhan, dia berdamai dengan Tuhan. Setelah dia berdamai dengan Tuhan, dia berdamai dengan dirinya sendiri. Lalu dia berdamai dengan orang di sekitarnya, dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mensyukuri segala hal yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub menjalani kehidupan yang begitu luar biasa Tuhan proses. Hingga membuat Ayub menjadi seorang yang mengerti, mengenal Tuhan. Dan biarlah kami mengenal Engkau. Bukan hanya sekedar dari kami mendengarkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar dari kami mendengarkan perkataan orang lain. Tapi biarlah kami mengenal Engkau Tuhan. Karena Engkau turut bekerja dalam hidup kami. Dan biarlah kami mengenal Engkau karena kami melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah pengenalan kami akan Engkau sama seperti kami melihat bagaimana Ayub mengenal Engkau. Kami percaya Tuhan, kami semua memiliki proses yang sama. Kami semua memiliki pola hidup yang sama untuk sampai kepada pengenalan akan Allah. Hanya bentuknya saja yang mungkin berbeda. Dan tolonglah kami sama seperti Kau menolong Ayub, demikianlah Kau menolong kami. Karena Kau tahu hamba-Mu Ayub adalah hamba yang setia, makanya Kau menyerahkan dia untuk dicobai. Dan biarlah Tuhan, karena Kau tahu kami hamba-Mu yang setia, dan biarlah itu menjadi satu kekuatan untuk kami menghadapi segala pencobaan-pencobaan duniawi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Ita, untuk Pak Hadi, untuk Ibu Haryati Tuhan. Kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan bagi ketiga anak-Mu ini begitu luar biasa. Kami bersyukur untuk umur yang Tuhan tambahkan. Dan biarlah bagaimana Tuhan menyertai mereka di tahun-tahun lalu kehidupan mereka. Demikian Tuhan menyertai mereka di tahun-tahun berikutnya. Karena kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang daripada Tuhan pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Menyerahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab mereka, baik itu dalam pelayanan, dalam masyarakat, dalam keluarga. Biar Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami boleh melewati minggu-minggu ini lagi bersama dengan Tuhan. Coba kami percaya bahwa segala sesuatu boleh kami lewati saat kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang sudah kami terima dalam hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengajar kami lagi. Dan biarlah kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan. Dan mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dan kami boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali sebagai hakim dan sebagai raja. Ini doa ucapan syukur kami. Ini permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan buat firman yang sudah kita dengar bersama dan menguatkan kita bagaimana Tuhan berkarya dalam
diri Ayub, begitu pula Tuhan juga berkarya dalam kita masing-masing semuanya, anak-anak Tuhan yang terpilih. Marilah kita mempersiapkan hati kita juga untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, nanti tolong disampaikan juga untuk nomor rekening, bisa ditampilkan bahwa persembahan Bapak Ibu yang ada di rumah itu bisa dikumpulkan, bisa ditransfer ke rekening gereja yang kita ganti karena harus ada perubahan di situ nantinya supaya bisa kita gunakan untuk operasional gereja, bisa ditransfer ke nomor rekening yang sudah dirubah. Nah, namun sebelum kita mau mengumpulkan persembahan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada minggu pagi hari ini dari kitab Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita perkumpulkan persembahan kita sambil kita memujikan pujian kepada Tuhan. Berilah persembahan kita dengan sukacita. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana aku memuji Tuhan, Hosana aku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Sungguh besar kasih karunia-Mu Bapa atas hidup kami, sehingga Engkau senantiasa memberkati kami sampai detik hari ini, dan kami percaya pemeliharaan Tuhan sampai selama-lamanya di dalam hidup kami. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan yang kami kumpulkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan, setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mengumpulkan persembahan ini. Kami percaya sesuai janji-Mu bahwa kami tidak akan berkekurangan, bahkan berkelimpahan berkat, karena janji Allah ya dan amin. Dan biarlah kami terus Tuhan bentuk untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya tetap akan menyampaikan beberapa hal penting sebagai warta jemaat kita. Memang tertulis sebagian di warta jemaat, tapi ada beberapa yang perlu di sini kami umumkan kepada jemaat untuk kita semua bisa mengerti akan informasi yang penting bagi kita semua yang terkait dengan adanya pembentukan atau pemilihan gembala sidang kita yang baru untuk melanjutkan pekerjaan almarhum Bapak Pendeta Sartono Bakara yang Tuhan percayakan di dalam gereja kita. Bapak Ibu, perlu kami jelaskan bahwa di dalam proses persiapan untuk melanjutkan pekerjaan almarhum Bapak Pendeta Sartono Bakara, kita semua juga merasakan hal yang cukup berat. Tapi puji Tuhan dengan pertolongan Allah, kita boleh melakukan hal-hal persiapan penyiapan ini dengan baik, karena kita harus terus berjalan, berjuang untuk bisa melayani Tuhan dengan baik di gereja ini. Dan kita semua bersama-sama
boleh menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan taruh di dalam gereja kita. Melalui hambanya Bapak almarhum Pendeta Sartono. Kita harus melanjutkannya. Yang pertama, saya akan menyampaikan bahwa di dalam persiapan gereja untuk melanjutkan perjuangan dari Bapak almarhum Pendeta Sartono, kita semua membahas ini semua di dalam rapat pengurus pimpinan harian jemaat PHJ Penatua GKRI Misi Aletheia yang sudah kita mulai sejak pada tanggal 20 Juni tahun 2021 itu, pada saat Bapak almarhum Pendeta Sartono Bakara mengumumkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai calon ketua sinode di Jakarta Pusat. Ini disampaikan kepada seluruh majelis untuk beberapa persiapan yang harus dilakukan pada saat seandainya Bapak Pendeta Sartono, almarhum Bapak Pendeta Sartono terpilih sebagai ketua sinode. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa untuk kegiatan gereja kita akan dibantu atau menunjuk Bapak Pendeta Renald Simatupang sebagai koordinator semua kegiatan gereja dan Ibu Devi sebagai wakil dari semua yang ada di GKRI ketika Bapak Pendeta Sartono bertugas di Jakarta. Nah, kemudian pada rapat PHJ tanggal 2 Agustus ketika kita semua mengalami kedukaan dengan berpulangnya Bapak almarhum Pendeta Sartono Bakara, kita mulai membicarakan bagaimana terkait dengan transisi kepemimpinan gereja sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Bapak almarhum kepada kita semua. Sehingga kita tindak lanjuti rapat PHJ pada tanggal 2 Agustus perlu adanya penegasan kembali dan juga disetujui oleh Ibu Pendeta Devi Bakara terkait transisi kepemimpinan di GKRI Misi Aletheia. Hal ini dikarenakan bahwa Ibu Pendeta Devi Bakara adalah istri dari almarhum Bapak Pendeta Sartono Bakara yang merupakan gembala sidang perintis. Perlu adanya pemetaan kembali juga hubungan gereja kita dengan lembaga-lembaga yang terkait selama ini yang diwakili oleh Bapak almarhum Pendeta Sartono Bakara, supaya kita tetap melanjutkan perjuangan yang sudah disiapkan oleh almarhum. Kemudian dari hasil rapat tanggal 2 Agustus, kita merapatkan kembali PHJ tanggal 18 Agustus tahun 2021, menindaklanjuti rapat PHJ tanggal 2 Agustus terkait transisi kepemimpinan GKRI ini yang sudah kita bahas. Kita tegaskan kembali dalam rapat dengan Ibu Devi Bakara di Sempur. Kemudian kita bertemu dan kita juga kembali menghibur Ibu Pendeta Devi Bakara, sekaligus kita membicarakan hal-hal penting ini dan kembali juga melibatkan Ibu Pendeta Devi dalam seluruh kegiatan aktivitas gereja untuk menjadi suatu bentuk penghiburan sehingga tidak tenggelam terlalu lama di dalam kedukaan. Dan akhirnya di situ Ibu Devi juga menyampaikan bahwa memang Bapak Pendeta Renald Simatupang itu disetujui sebagai penerus almarhum sebagai gembala sidang GKRI Misi Aletheia. Kemudian kita juga membahas sempat di situ bagaimana tindak lanjut dari hal ini terkait dengan acara untuk pentahbisan gembala sidang. Sehingga rapat tanggal 18 Agustus dari PHJ kita sampaikan ke dalam rapat majelis. Karena setiap majelis yang mewakili seluruh jemaat ini juga bisa mengetahui dan menyetujui. Sehingga pada tanggal 22 Agustus kita mengadakan rapat kembali bersama seluruh majelis GKRI Misi Aletheia menyampaikan hal-hal penting ini karena ini di langkah awal kita untuk kita bisa melanjutkan kegiatan GKRI. Maka disampaikan di situ tugas dan fungsi gembala sidang sesuai tata gereja dan tata laksana GKRI
dan menegaskan kembali pentingnya peranan gembala sidang yang menggembalakan, memimpin semua penata layan terhadap jemaat, memperhatikan dan menjaga pengajaran gembala sidang berfungsi sebagai ketua majelis, mewakili gereja dalam hubungannya dengan BAMAK, majelis daerah, dan majelis pusat, serta memimpin dan mewakili gereja untuk berinteraksi dengan lembaga-lembaga dan perorangan yang mendukung pelayanan gereja. Dan pandangan umum untuk dari Ibu Pendeta Devi Bakara berkenaan dengan transisi gembala sidang GKRI Misi Aletheia, Pendeta Devi Bakara selaku istri almarhum Pendeta Sartono Bakara mendukung dan menunjuk Pendeta Ronald Simatupang menjadi gembala sidang GKRI Misi Aletheia, sekaligus memenuhi amanah dari almarhum Pendeta Sartono Bakara. Pendeta Devi Bakara menyatakan bahwa Pendeta Ronald Simatupang merupakan sahabat dekat dan keluarga almarhum Pendeta Sartono Bakara yang bersama-sama mendirikan dan merintis berdirinya GKRI Misi Aletheia. Dan ditindaklanjuti pandangan umum oleh Pendeta Ronald Simatupang, Bapak Pendeta Ronald Simatupang menerima amanah untuk menjadi gembala sidang GKRI Misi Aletheia. Kemudian seluruh penatua, evangelis, dan diaken secara aklamasi mendukung dan setuju dengan penetapan Pendeta Ronald Simatupang untuk menjadi gembala sidang GKRI Misi Aletheia, menggantikan almarhum Bapak Pendeta Sartono Bakara. Merujuk pada tata gereja dan tata laksana GKRI tentang persyaratan menjadi gembala sidang, maka Pendeta Ronald Simatupang memenuhi persyaratan sebagai gembala sidang. Rapat majelis memutuskan Bapak Pendeta Ronald Simatupang sebagai gembala sidang GKRI Misi Aletheia. Dan diminta untuk sekretaris gereja segera membuat berita acara penetapan dan pentabisan. Berita acara sudah dibuat, kemudian langkah selanjutnya kita mempersiapkan untuk acara penetapan dan pentahbisan gembala sidang. Paling lambat ini kita harus sesegera mungkin di bulan September kemungkinan. Untuk itu jemaat semuanya, kami mohon dukungan doa dan kami mohon juga dukungan bagi Bapak Pendeta Ronald Simatupang untuk bisa menggembalakan jemaat GKRI Misi Aletheia. Demikian pengumuman penting ini, dan untuk warta jemaat selanjutnya Bapak Ibu bisa baca di warta jemaat yang akan disampaikan selanjutnya. Baik, saya rasa cukup. Shalom Bapak Ibu, saya minta waktunya hanya 3 menit. Saya akan mengumumkan dari panitia ulang tahun gereja kita. Jadi ulang tahun gereja kita yang ke-20. Jadi kalau diusiakan sekarang gereja kita sudah berkuliah semester berapa ini. Nah, artinya sudah dewasa. Maka kita panitia ingin membuat acara, serangkaian acara sebelum masuk puncak perayaan ulang tahun kita. Yang pertama kita ada lomba mengucapkan selamat ulang tahun pada gereja kita yang ke-20. Tapi bukan dengan gaya biasa, tapi dengan gaya TikTok. Karena kita adalah anak zaman sekarang, zaman now, kita menggunakan gaya TikTok ya. Oke. Bapak Ibu bisa, ini bentuknya perwakilan per komsel kita ada 5, sama komisi. Dari PPA juga dari PAUD. Jadi total ada 10 kelompok yang akan berlomba untuk mengucapkan selamat ulang tahun secara kreatif dengan gereja kita. Jadi hadiahnya menarik, hadiahnya sangat menarik dan besar hadiahnya, karena ini memang momen khusus buat kita semua. Kita akan mencari 3 pemenang, jadi minta Bapak Ibu siapkan TikTok-nya, gaya mengucapkan selamat ulang tahunnya dengan baik. Dan itu dikumpulkan maksimal tanggal 20 September, maksimal 20 September. Dan semua berita ini akan disampaikan nanti bentuk video, nanti tim akan menyampaikan di tengah minggu dan minggu depan akan dikasih videonya. Contohnya. Dan kedua, di tengah-tengah ulang tahun gereja kita juga kita ada webinar tentang pertumbuhan gereja kita. Karena gereja kita udah 20 tahun, maka kita harus lihat perkembangan gereja kita sejauh mana. Nah, untuk mengevaluasi dan untuk memajukan gereja kita kasih tema pertumbuhan gereja untuk webinarnya. Dan pembicaranya adalah Dr. Markus Domingus, memang beliau seorang dosen yang mengajar tentang pertumbuhan gereja. Kemudian yang minggu berikutnya ada namanya diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi di mana semua hamba Tuhan akan sebagai pembicara masing-masing 10 menit dan itu akan menyampaikan tentang mau kemana gereja kita. Nah, nanti kemudian Bapak Ibu bisa tanya jawab. Itu diskusi panel dan berharap semua jemaat kita bisa terlibat di dalam ulang tahun gereja kita. Saya pikir cuma itu aja. Nanti semua berita lengkapnya akan dibagikan brosur dan dibagikan video di tengah minggu ini. Dan Bapak Ibu saya mohon semua mendoakan
semua acara untuk ulang tahun kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, percaya Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nyanyian jemaat. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Aku hambamu, kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga diriku memegang teguh kehendakmu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap di dalam firman Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan, bagaimana firman hari ini, di mana kami diyakinkan bahwa tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Bukan dari kata orang kami mendengar tentang Engkau, tetapi mata kami sendiri memandang Engkau. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi ini. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah pagi ini dan Tuhan memberkati kami. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.